Jadi kalau baca idgham bila guna tidak ada yang namanya berdengung. Tidak ada yang namanya berdengung, tapi harus bergetar. Ada yang cadel? Kamu cadel? Kenapa cadel? Cadel itu Indonesianya apa ya? Anak-anak, cadel Indonesianya apa ya? Gak bisa R. Cadel. Dari kecil. Nak, nggak tahu. Ya, kalau nggak bisa R, yang penting lidahnya ikut bergetar. Sudah berusaha. Mirrobihim, yang lain mah bisa. Mirrobihim, yang cadel bisanya milobihim. Ya udah, segitunya. Mau dipaksain juga tetap jadinya keluarnya seperti itu, ya. Oke. Kemudian kalau iklab, nah ini kalau iklab ya ada dengung, ada gunanya. Mim ba'di. Gunah itu letaknya di mana? Di hidung. Apalagi yang hidungnya mancung kayak adek. Yang pesek jangan merasa tersindir karena tidak ada tujuan nyindir. Itu kerasa getarannya, sampai ke hati malah getarannya. Mim dengung nggak? Kerasa ya? Mim nggak ada dengung langsung ke dada itu. Itu mah ngedegen. Itu mah buang air besar sama ngelahirin. Kalau ngelahirin ngedegen. Ngedegen apa Indonesianya anak-anak? Apa Indonesianya itu? Ngeden. Ngelahirin. Karena Ade 2 kali lihat istri Ade di depan mata Ade langsung ngelahirin anak pertama sama anak kedua. Nanti ada anak ketiga, anak keempat, anak kelima. Berapa Ade anaknya? Ya lihat aja nanti. Banyak anak, banyak kerja. Katanya begitu ya, katanya begitu. Oke, kemarin anak-anak sudah dijenguk orang tua. Kalau sudah dijenguk orang tua berarti harus lebih semangat. Jangan sampai malah makin males gara-gara orang tuanya kesini jadi inget rumah. Jadi inget yang di rumah. Jadi pengen ikut pulang. Nah, anak-anak, seperti yang Ade datang masuk ke kelas ini pertama kali. Halo. Seperti Ade masuk pertama kali ke sini, yaitu kalian punya cita-cita anak-anak. Jangan sampai cita-cita kalian gugur gara-gara tidak betah di pesantren. Ya, jangan sampai cita-citanya gugur gara-gara tidak betah di pesantren. Kenapa Ade bisa seperti itu? Ya bisa dong. Apa sih yang nggak bisa? Di pesantren itu nanti kalian ada yang pengen jadi dokter, jadi polwan, jadi ustadz, jadi ustazah, nikah nanti ustadz sama ustazah. Ya. Yang jadi dokter nih, di antaranya anak-anak sekarang itu lagi musim orang lagi rame, lagi tren, bukan FYP tapi ya, kalau FYP mah TikTok. Lagi rame kalau orang-orang yang di pesantren yang hafal Al-Quran itu gampang melanjutkan ke perguruan berikutnya anak-anak, ke sekolah berikutnya. Nanti kalian di Al-Mizan, ya, di Al-Mizan. Pertama Amsilati dulu, nanti kalau sudah Amsilati kitab kuningnya sudah menguasai baru ke Al-Quran. Nah, dari Al-Quran itu mulai itu kalian, ya, yang hafal Al-Quran berapa juz, pengen jadi polwan atau jadi polisi, boleh. Itu karena membantu kelancaran kalian untuk menggapai cita-cita kalian. Kalau kalian tidak betah di pesantren, nanti cita-citanya gagal. Karena orang tua itu pengen lebih anaknya daripada orang
tuanya. Yang orang tuanya mohon maaf jadi petani, sama ada juga petani, ada nanam padi. Kalau musim padi 100 bata di rumah itu, kalau musim padi ada pulang ke rumah nanam padi 100 bata. Ya, yang orang tuanya petani pengen anaknya jadi kiai. Yang orang tuanya jualan, anaknya pengen jadi polwan. Orang tuanya berdagang, orang tuanya karyawan, anaknya pengen jadi ambulan. Siapa yang bilang ambulan? Pengen jadi wartawan. Minimal kalian nanti kalau sudah besar lagi menggapai cita-cita, minimal ya kalian bisa melebihi orang tua sebagai bukti kalau kalian berbakti sukses kepada orang tua anak-anak. Coba kalau misalkan kalian gugur di Al-Mizan, kemudian sekolah di luar, cita-cita jadi apa anak-anak? Padahal cita-cita yang baik adalah cita-cita jadi anak yang soleh, punya kekayaan, punya kekuasaan, punya harta. Kalau tanpa didasari dengan kesolehan, itu tidak ada gunanya. Apalagi zaman sekarang, banyak sekali orang-orang yang kaya yang menelantarkan orang tuanya di panti asuhan. Nauzubillahi min dzalik. Maka kalian jangan seperti itu. Yang jadi polwan harus tetap jagain orang tua. Yang jadi dokter suka meriksain pasien-pasien yang datang. Kalian juga meriksain orang tua kalian yang sakit anak-anak. Ya, makanya di pondok itu cuma sementara masih lama di mana? Di rumah. Di rumah kalian dari kecil berapa tahun? Sekarang kalian umur berapa rata-rata? 13 tahun dari kecil di rumah. Masa nungguin di Al-Mizan 6 tahun tidak bisa? Ya, gampang. Cuma sebentar kalau dibandingkan dengan yang namanya 12 tahun kalian lama di rumah anak-anak. Ada yang cita-cita jadi YouTuber, gampang. Tinggal ikut ade jadi YouTuber mah gampang. Ada yang cita-cita jadi petani, gampang. Di sini banyak petani-petani yang santri-santrinya sudah di Al-Mizan Wanajaya. Gampang. Pengen jadi aktivis, gampang. Kiai kita kan Kiai Maman Imanul Haq, anggota DPR. Ada cita-cita yang jadi DPR? Kepala desa kalau nggak ada, kuwu kalau nggak ada, RT kalau nggak ada, nggak ada. Rata-rata cita-citanya jadi dokter, jadi polwan, jadi kiai, jadi ustadz. Yang penting cita-cita kalian mudah-mudahan semuanya tercapai. Siapa yang nggak pengen cita-cita tercapai? Kemarin itu ada yang ditanya, yang nggak punya cita-cita siapa? Kamu ya? Kumaha cek pangeran we. Sudah ketemu cita-citanya belum? Oh belum. Ya, ingat anak-anak, betah di pesantren itu cuma sebentar dibandingkan betah di rumah. Nanti nih, apalagi mendekati bulan Mulud nih. Kalian bisa mengadakan muludan di rumah, ya, mengadakan muludan di rumah. Kemudian kalian nanti bisa pulang anak-anak. Misalkan kamu Tesa namina Parel, Marfa orang Bandung. Adek bilang ke Ustadz Baihaqi, saya mau muludan di Bandung, mamahnya mau tujuin. Oke, Pak Ustadz, anak saya kan di rumahnya muludan, boleh saya jenguk, boleh saya jenguk, boleh saya jemput, boleh. Nanti di rumahnya muludan ngundang
Mudah-mudahan kiai mamannya datang. Pastinya insya Allah biasanya datang. Nanti kan kalian pulang di rumah. Ya lumayan sehari 2 hari. Ikut muludan di rumah, nyebarin sholawat di rumah, nyebarin agama, nyebarin almijan, promosiin almijan di rumah. Pahalanya gede apa kecil? Gede. Anak-anak udah sholawatan. Apalagi misalkan kalau marfanya nanti tampil sebagai pendakwah cilik, karena badannya cilik. Jare wong Indramayu mah cilik iraya. Kecil, badannya kecil. Badannya kecil, pendai kecil, pendakwah kecil. Oh, tiba-tiba banyak yang tersentuh. Banyak yang tercandu-candu sama Marfa. Oh, akhirnya Marfa terkenal di rumahnya. Nanti kalau Marfa udah terkenal di rumahnya, silakan yang ceramahnya dai kecil kita mohon perhatiannya, kita tampilkan ketika jadi MC. Dai kecil kita dari mana Bandung nak? Dari Cicalengka yang mondok di pesantren Al-Mizan Jatiwangi Majalengka kepada ajengan. Kan kalau orang Sunda mah ajeng kiai itu ajengan. Kepada ajengan Marpa non? Pokoknya mah eta. Kepada ajengan Marpa dipersilakan naik ke panggung, tepuk tangan semuanya. Waduh, langsung Marpa ceramah mengeluarkan dalil. Mencerahkan umat, menyegarkan bangsa. Luar biasa anak-anak. Makanya masalah gak betah, males, ngantuk, inget rumah, inget orang tua, ya udah itu mah biasa. Tapi jangan kelamaan, jangan sampai kalian terpengaruhi sama kondisi seperti itu. Kalian harus melawan. Pasti bisa anak-anak. Ada aja nih, ada kecil mondok sama kayak kalian lulus SD langsung ke Jawa Timur. Di sana makannya itu masak. Jadi waktu mondok pertama ada bawa beras 10 kilo, dipanggul sama bapak ade. Ya, bapak ade bawa beras, bawa tas. Ade mondok di Jawa Timur dianterin selama kurang lebih 9 tahun anak-anak. Bayangin 9 tahun. Sampai detik ini ada sampai punya anak masih tetap mondok anak-anak. Alhamdulillah walaupun masih mondok tapi anak sudah 2, punya motor, istri masih 1. Enggak, istri mah harus tetap 1, banyakin anak. Istri mah tetap 1. Ya. 1 di mana-mana enggak, 1 aja. Begitu nih, kalian bisa lihat Ade, bisa lihat contoh Teh Irma sama Ajid. Yang satu Ajid sebagai keamanan, yang satu sebagai ngurus di Mizan Mat. Itu dari sini anak-anak asli Al-Mizan kalau Ajid sama Teh Irma itu. Kancingnya kebuka. Asli Al-Mizan semuanya mondok di sini anak-anak. Sampai detik ini punya rumahnya yang itu, anaknya yang itu. Anaknya ada 2, bahkan baru-baru ini beli sepeda listrik yang kalau jalan tidak ada suaranya. Ya itu karena berkah dari pesantren anak-anak. Bisa lihat seperti itu. Ya. Hidup itu berkah. Ketika hidup berkah, semuanya terasa nikmat. Oke? Kapan lagi ada kita dijenguk sama orang tua? Nanti sebulan kemudian. Kan kemarin 40 hari, nanti tinggal sebulan. Tidak terasa nanti tiba-tiba liburan. Ingat anak-anak, kalau liburan Al-Mizan itu biasanya ada ziarah Wali Songo plus tadi jalan-jalan. Ada ziarah rohani, ada ziarah jasma, ada wisata rohani, ada wisata jasmani. Nanti jalan-jalan. Kalau waktu 2 tahun kemarin ke Bali anak-anak. Ke Bali, kalau kemarin ini nyampe Jogja. Ya kemana aja ya. Kemana aja. Gimana pesan? Nanti kan enak kalian bisa bawa HP loh kalau ziarah. Bawa HP, bawa headset.
pakai headsetnya di telinga, naik mobil bis, bassnya digedein, suara musiknya digedein pakai headset sambil scroll TikTok, scroll Instagram. Masya Allah, nikmat mana lagi yang kalian dustakan? Enak anak-anak kayak gitu. Ketika jalan-jalan uangnya habis, mama uangnya habis buat beli ini, ditransfer. Mama habis uangnya buat beli oleh-oleh buat mama, ditransfer. Nikmat mana lagi anak-anak yang kalian dustakan? Kalian belum merasakan, apalagi nih santri laki-laki. Nanti kalau ziarah biasanya ya, kalau dia ziarah biasanya itu mabar di mobil bis. Main bareng di mobil. Kalau perempuannya ngapain ada? Karaokean di mobil bis. Kayak kemarin tuh ada selalu mendampingi bis putri. Itu yang disetelnya adalah dari pertama naik bis dari Almijan, setar dari Almijan sampai pulang ke Almijan, yang disetelnya adalah domba-domba kuring di parabanku kuring di mandian. Itu lagi. Naik bis, pertama naik domba-domba kuring, turun di Sunan Gunung Jati, ziarah dulu, naik bis lagi, setel lagi domba-domba kuring. Tuh, akhirnya FYP satu bisnya gara-gara domba-domba kuring semuanya jadi domba-domba kuring. Anak-anak itu enak anak-anak tuh ya. Oke, cukup sekian dulu karena waktunya udah habis. Ini kepanjangan jadi 18 menit ya videonya, karena banyak ngobrolnya. Sekian dulu. Wallahu a'lam.